Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelum sekilas pandangan mata ini baru dari UGM. Ini teman-teman mahasiswa UGM yang siap berangkat menuju ke DPRD. Universitas Gadjah Mada diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap sejumlah alumninya, termasuk Roy Suryo yang dinilai telah mencoreng nama baik alma mater. Permintaan ini datang dari Kiai Nahdlatul Ulama Syarif Rahmat yang menilai tindakan Roy Suryo sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pada Suka TV, Kiai Syarif mengkritik keras langkah Roy Suryo CS yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mempertanyakan motif di balik keinginan mereka untuk memverifikasi ijazah Jokowi. Kiai Syarif mempertanyakan kepentingan Roy Suryo CS ingin melihat ijazah Jokowi. Dan ia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk menunjukkan ijazahnya. Ia menilai bahwa kisruh ijazah Jokowi kental dengan kepentingan politik. Kiai Syarif Rahmat juga menyinggung bila memang ada yang mengkritik berarti tidak melihat hasil kerja Jokowi. Demi menjunjung kehormatan UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi, Kiai Syarif menyarankan untuk mencabut ijazah Roy Suryo CS. Adapun kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi sorotan dan diperbincangkan oleh publik meski sedang diproses secara hukum. Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademi dan aktivis Ahmad Hosinuddin mengungkapkan adanya dugaan skenario besar di balik penanganan perkara ini oleh Barreskrim Polri. Ahmad menuding bahwa penanganan kasus ini bukan murni upaya penegakan hukum, melainkan sebuah skema guna menyelamatkan Jokowi sekaligus mengkriminalisasi para pelapor dugaan ijazah palsu. Adapun para pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi adalah seperti Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Rizal Fadilah. Kali ini gue mau buat konten khusus untuk tentang ijazahnya Pak Jokowi dan tentang Pak Joko Widodo. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Please kali ini biarin gue untuk mencurahkan isi hati gue untuk mantan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Gue dari zaman akun lama gue, 1 juta followers ke Bennett, hilang. Gua tidak pernah dibayar 1 rupiah pun oleh Pak Jokowi atau dari pihak pemerintahan manapun untuk mengontenkan atau membela beliau. Bahkan kalau gua disuruh bersumpah, sumpah Al-Quran, sumpah Alkitab, sumpah apapun itu gua berani. Karena gua benar-benar tidak menerima 1 rupiah pun untuk membela atau mengontenkan seorang Joko Widodo. Gua pribadi adalah pendukung Joko Widodo gitu ya. Gua pribadi adalah pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi gua tidak pro terhadap partainya. Ini gua pro terhadap pribadinya Pak Jokowi itu sendiri. Gua ngelihat perjuangan Pak Jokowi itu selama 10 tahun gitu ya, kayak beliau itu direndahkan, beliau itu dihina, beliau itu dicaci maki, disepelekan oleh banyak orang, tapi beliau itu tidak melawan gitu. Bahkan banyak banget orang-orang yang selalu menyenggol Pak Jokowi gitu kan, kayak difitnah ini, difitnah itu, sekarang dibilang lah ijazahnya palsu dan segala macam. Kayak gua tuh nggak bisa menyelami pikiran orang-orang itu gitu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu dan bisa berlaku bertingkah jahat ke Pak Jokowi gitu. Kayak semuanya tuh nggak make sense di logika gua, di nalar gua tuh bener-bener nggak make sense. Kayak orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi dan jatin Jokowi itu ya, kayak Joko Widodo itu siapa sih di tahun itu, di tahun waktu beliau berkuliah itu, beliau itu siapa sampai bisa nyogok ijazah palsu, sampai bisa nyuruh universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, untuk membuat ijazah palsu. Joko Widodo saat itu masih jadi anak tukang kayu. Waktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden aja tuh kayak gue tuh ngerasa kayak harga diri seorang presiden di Indonesia tuh nggak ada gitu. Kayak paham gak sih, kayak seorang presiden harga dirinya dibuat jatuh, dikata-katain bodoh, dibilang Firaun, dibilang pelanga plongo, dibilang ini, dibilang itu. Kayak lu tuh jahat banget, itu presiden, adab lo nggak ada, ke seorang presiden tuh nggak punya adab. Di salah satu pidato lamanya Pak Jokowi gitu ya, beliau itu bilang, beliau itu menerima kalau dia itu dimaki-maki, dikata-katain gitu ya. Cuma maksudnya kayak
Aduh, gue jadi sedih anjir. Ya satu sisi gue sadar ya, namanya pejabat, namanya pemimpin, jangankan orang-orang yang punya titel gitu ya. Kayak kita rakyat biasa aja, kita aja suka difitnah, dimaki-maki, dihina-hina sama temen. Ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang tidak suka. Apalagi seorang presiden gitu ya, pasti ada yang suka dan tidak suka. Cuma maksud gue kayak adab lu itu, kalian-kalian yang menghina, yang ngata-ngatain Jokowi apa segala macem, itu bener-bener nol, adab lu nol. Kita tuh punya norma, punya sosial, punya budaya, itu semua hilang. Terus gue tuh ngeliatnya ya, Pak Jokowi itu udah tua gitu ya. Gue tuh apa ya, kayak nangisin kemarin waktu seliweran di FYP gue, Pak Jokowi nenteng-nenteng ijazah selembar map gitu ya. Gue tuh kayak apa ya, nangis. Gue udah bukan terharu lagi, gue nangis gitu. Kayak dia tuh harusnya udah pensiun, udah menikmati masa tua sama istrinya. Karena gue yakin selama Pak Jokowi mengabdi untuk bangsa negara ini tuh waktu untuk istri dan keluarganya itu pasti berkurang, karena waktunya dipakai untuk mengabdikan diri ke negara ini. Tapi ini karena ada oknum-oknum orang yang jahat sama beliau gitu, kayak jadi apa ya, gue ngeliatnya jadi kayak lu jahat banget sih. Kayak gue selama jadi pendukungnya Pak Jokowi ya, gue juga sadar kalau Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya mungkin berhasil dan sempurna gitu ya. Karena memang gak ada pemimpin negara, memang tidak ada negara yang sempurna gitu. Cuma maksud gue kayak gak ada loh presiden di Indonesia sepanjang sejarah yang dihina-hina sedemikian rupa gitu. Maksud gue kayak media sosial saat-saat ini, akhir-akhir ini kenapa dipergunakan untuk mengungkapkan kebencian dan fitnah gitu? Kenapa kayak gitu? Gua pribadi tuh menyadari kalau Pak Jokowi itu punya hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu ya. Jadi kayak bukan karena partainya. Gua yakin banyak orang-orang yang kayak gua gitu. Gua mendukung Pak Jokowi tapi gua tidak mendukung partainya gitu loh. Gua nggak suka sama partainya tapi gua mendukung Pak Jokowinya gitu loh. Dan gue yakin di luar sana tuh banyak orang yang kayak gue. Seperti di video-video akhir perpisahannya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu selalu bilang kalau dia itu mau kembali menjadi rakyat biasa, dia akan kembali ke kotanya, ke Solo gitu ya. Ya udah gitu, biarin, kenapa sih? Udah selesai, dia tuh udah pensiun. Udah. Dan kalau memang dari dulu ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dari dulu waktu beliau masih mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden, balihonya Pak Jokowi itu ada di sepanjang jalan gitu loh. Dan terpampang nyata kalau memang beliau itu mengakui sebagai lulusan UGM. Kalau memang ijazah beliau itu palsu atau beliau bukan alumni dari UGM, ya masa UGM membiarkan gitu aja? UGM loh universitas terkemuka di Indonesia. Lu pada bisa mikir waras gak sih? Bisa mikir normal gak sih? Kayak gue boleh gak sih ngomong depan mukanya Pak Jokowi langsung gitu, kayak Pak lawan gitu, jangan sabar mulu jadi manusia, jangan dimaaf-maafin mulu, malah keenakan manusia, lawan gitu. Kayak kita tuh juga, untuk kita yang para pendukungnya Pak Jokowi dan segala macam, bahkan sampai akun gue hilang, sampai gue dikatain Firaun juga, gue dibilang gue buzzer apa segala macam, ternak Mulyono apa segala macam, gue nggak peduli dah. Cuma maksud gue kayak, Pak, bisa dilawan gak sih Pak? Sesekali jangan diem aja gitu. Kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, gue tuh gak perlu nangisin Pak Jokowi gitu. Kayak gak perlu, Pak Jokowi juga belum tentu tahu kalau gue tuh ada hidup di dunia ini tuh. Mungkin Pak Jokowi juga gak tahu Jessica Felicia tuh siapa. Bahkan gue tuh rakyat yang tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, kecuali jalan tol, bandara, dan fasilitas-fasilitas umum lah. Karena gue pribadi adalah rakyat yang tidak menggunakan BPJS. Gue gak dapet KIS, gue gak dapet bansos, gue gak dapet BLT, gue gak dapet bantuan-bantuan pemerintah. Itu gue tidak menikmati sama sekali. Tapi di luar sana kayak woi, melek di luar sana ya, Pak Jokowi itu banyak banget nolongin rakyat kecil, sadar. Buat lu ya yang nuduh-nuduh ijazahnya Jokowi palsu dan segala macam. Terus kalau udah terbukti ijazahnya asli, udah dibongkar semua sama Bareskrim, dibongkar semua sama siapapun itu yang sudah ngebongkar dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, terus lu yang ngefitnah bakal apa? Minta maaf? Gak bakal juga kan? Lu gak akan tiba-tiba kucuk-kucuk nyamperin Pak Jokowi terus lu minta maaf, Pak saya minta maaf, gak mungkin. Buat lu semua oknum-oknum yang suka ngefitnahin Pak Jokowi, yang suka menghina-hina fisik, menghina keluarganya Pak Jokowi dan segala macamnya ya, semoga pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang teradil buat kalian. Enggak, gua bukan nyumpain. Enggak, gua gak punya hak untuk menghakimi kalian-kalian. Gua gak punya hak untuk nyumpain kalian. Enggak, tapi kita semua akan menemui yang maha kuasa. Kita semua akan menghadapi pengadilan terakhir, yaitu pengadilan akhirat. Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga Pak Jokowi tambah sehat ke depannya dan penggantinya mungkin lebih baik lagi, mungkin bisa melanjutkan estafet beliau. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tapi
aku banyak kasih. Saya katakan di pengadilan. Jadi nggak cuma dia aja yang bisa bilang kalau nanti dibuktikan benar. Saya katakan di pengadilan. Jadi ya, Bapak Ibu semua ya, Pak Jokowi itu lahir tahun 61. Dumatmo ini lahir tahun 77. Juli 77. Ya, oke ya. Makanya Anda masih meyakini bahwa hari ini foto yang kacamata itu adalah foto Dumatno? Iya, dan ini bukan tahun 85 dibuatnya. Bukan, saya tanya dulu. Itu produk saya, makanya saya harus jawab. Ya, pencocokan citra, 2 buah citra itu bukan meyakini, Pak, Bang. Ilmiah ya. Itu pencocokan dan hasilnya kan persentase. Artinya apa? Secara matematik menggunakan FaceNet dan lainnya, setelah dilakukan pre-processing dengan sejumlah teknik image processing, maka didapatkan si ini persentasenya dengan si ini sekian persen. Si ini dengan si itu sekian persen. Ya jangan salahkan kalau itu memang hasilnya lebih cocok. Ya kan berarti gambar, ini mencocokkan 2 gambar berdasarkan sejumlah metode yang dikenal dalam neural networks, dalam deep learning. Oke, jadi gini, berarti Bang Rismon mengatakan bahwa foto yang sebelah kiri ya itu adalah fotonya yang orang di tengah itu, Dumatno. Ya? Gini loh. Itu kan match, artinya presentasinya berapa kok kabur? 91,53%. Udah saya tanya itu oke, itu metodologi abang dalam riset, saya nggak usah pertanyakan. Yang saya tanyakan, abang tak ngerti nggak yang saya tanyakan? Bukan saya nanya riset abang. Bukan saya gini loh bang, saya belajar. Saya nggak perlu itu. Membumikan loh. Enggak. Bukan saya Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Orang ya ampun, saya akan menanyakan secara hukum. Saya menanyakan. Ini bukan ilmu hukum, ini ilmu teknik, ilmu fisik. Oke, saya menanyakan, ini kan nanti untuk proses hukumnya, apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Nggak penting buat saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. Saya kan hanya... Anak kecil pertanyaan saya, pertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos saja, ribet kali ini. Ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Enggak, ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab, heran banget. Saya tanya ke Rismon. Tapi nggak diberikan kesempatan menjawab. Kau dengar dulu, ya kan saya tanya, ya kan. Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke bos. Saya tanya. Foto yang kacamata sebelah kiri itu, ya kan, apakah fotonya Dumatno? Iya bisa dilihat sendiri kan. Itu kan diklaim foto Dumatno. Sama? Ya. Yang diklaim siapa? Ini yang foto yang diklaim oleh kader PSI. Lalu kita jawab dengan apa? Bukan begini Pak. Kan ada kader PSI, ini asli. Tidak. Tapi kita jawab dengan metode. Metodenya ya ini salah satunya FaceNet 512, ada FaceNet 1024 dan lainnya. Ya ini hasilnya. Pencocokan 2 gambar digital berdasarkan fitur-fitur deskriptor di titik-titik kunci di sekitar mulut, mata, terus dagu dan lainnya. Terus apa yang salah? Oke, Bang Rismon ya kan tadi kan skornya sampai 91,5% ya kan pakai face recognition kayak apa kayak ya kan itu terserah abang. Aku menghargai lah pokoknya ya, walaupun saya bilang saya merasa ini 0 gitu loh. Yang saya tanyakan. Ya, abang juga statementnya 0 sama. Enggak, yang saya tanyakan itu kan foto ini identiknya gitu aja. Bukan identik, ini kecocokan dalam persentase. Gitu aja. Dalam persentase matematik Bang. Oke, ya udah kalau itu jawaban abang ya sudah itu aja. Kalau dihukum nggak ada persentase ya. Ya, cukup. Harus fix Bang. Tapi mungkin di sini saya perlu atas nama Bang Sylvester. Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan tajam terhadap Roy Suryo dan sejumlah tokoh yang menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah video yang viral, Fahri menyebut bahwa Roy Suryo
Tifatul Sembiring, dan rekan-rekannya telah berada dalam posisi tersudut. Ia menyatakan secara lantang, jeruji besi menanti kalian. Pernyataan ini muncul setelah Polri memastikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli. Berdasarkan uji laboratorium forensik, merespons hal tersebut. Roy Suryo dan kelompoknya meminta perlindungan ke Komnas HAM dengan alasan sedang menghadapi tekanan politik dan hukum yang tidak adil. Namun, Fahri menilai langkah mereka justru sebagai bentuk manuver politik yang membahayakan stabilitas negara. Menurutnya, ini bukan lagi soal perdebatan, melainkan soal pelanggaran hukum yang harus diproses secara tegas. Dengan situasi yang semakin memanas, publik kini menanti kelanjutan proses hukum yang mungkin saja membawa sejumlah tokoh ini ke meja hijau. Dipolisikan oleh Bapak Jokowi dengan pasal UU ITE, Roy Suryo tidak terima karena UU ITE itu dia yang buat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi akhirnya Pak Jokowi itu melaporkan Roy Suryo ya guys ya. Terus secara gamblang, secara belak-belakan, Roy Suryo bilang kalau Pak Jokowi itu jahat karena menggunakan UU ITE untuk mempidanakan. Karena dilaporkan oleh seseorang bernama Jokowi Dodo, ya, dengan pasal-pasal sabrek ya. Ada pasal 30, 311, 27A, ITE, 232 ITE, dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu saya kasih lihat dia ya di dalamnya. Saya minta ditulis. Hanya itu aja. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri siapa yang lapor. Ya. Sedangkan kemarin beliau ya Roy Suryo itu mengatakan bahwa silakan aja, kami berempat sudah siap jika diperkarakan, jika dipidanakan. Apa dia lupa sama omongannya sendiri ya? Nih gue puter omongannya dia kalau dia lupa. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 gitu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti. Ah tuh, udah inget belum? Sekarang dipidanakan, diperkarakan sama Pak Jokowi kok nggak terima dengan alasan UU ITE itu saya yang buat. Saya termasuk perancang UU ITE. Lah piye tahiki? Ini adalah definisi merancang untuk menjerat diri sendiri. Tahu dong kenapa RUU perampasan aset tidak disahkan sampai detik ini? Nah ini jawabannya, takut mereka yang mengesahkan, mereka yang terjerat. Menurut gue ya, Roy Suryo ini adalah orang yang memiliki kecerdasan di luar batas, melampaui batas. Di luar rata-rata, saking di luar rata-ratanya, dia bisa merancang undang-undang yang dia prediksikan dan dia butuhkan saat ini. Kemarin katanya siap dipidanakan, siap dipolisikan, sekarang dilaporin kok memble, kok ngegandeng Komnas HAM, menghadap Komnas HAM, minta tolong Kagama, minta tolong alumni Gajah Mada. Ini gimana sih? Roy Suryo merancang UU ITE, tapi dia bilang orang itu jahat kalau menggunakan UU ITE untuk mempidanakan seseorang. Lah, dulu gue masuk Barreskrim karena UU ITE dan gue itu bisa dipidanakan. Berarti dulu orang yang mau mempidanakan gue tuh jahat ya. Padahal saat itu gue mengakui kalau itu adalah kesalahan gue, dan gue memang siap untuk diperkarakan, siap untuk dipidanakan. Terus buat apa undang-undang ITE dirancang kalau tidak bisa dipakai atau tidak bisa dipergunakan untuk menghukum seseorang? Buat apa ada itu ITE? Pencemaran nama baik itu adanya di UU ITE. Kalau UU ITE pencemaran nama baik tidak bisa digunakan untuk menghukum seseorang, maka semua orang akan dengan sadar dan akan dengan sengaja mencemarkan nama baik banyak orang. Karena tahu, oh gue nggak bakal nih dimasukin penjerong, gue nggak bakal nih kena hukuman dan segala macam. Buat apa itu undang-undang dibuat? Pantesan dari dulu banyak banget yang bilang kalau UU ITE itu adalah undang-undang karet, pasal karet. Ternyata yang merancang dia. Pantesan aja UU ITE itu banyak disalahgunakan orang-orang yang salah tapi nggak mau disalahkan. Ternyata ini adalah definisi senjata makan tuan. Terus emang kenapa kalau dia yang merancang? Terus berarti dia yang merancang dia bebas dari jeratan hukuman gitu? Kebal gitu? Akan ya kata Roy Suryo, nih ya Roy Suryo loh yang ngomong. Bahas ijazah bukan orangnya, tapi dipolisikan soal pencemaran nama baik. Lucu banget. Terus kalau ijazahnya kemarin terbukti palsu gitu, yang dimasukin penjara tuh ini ijazahnya gitu. Ini gimana sih konsep pola pikirnya Roy Suryo ini gimana sih? Terus kalau ada orang nih ya, identitasnya palsu gitu. Karena yang palsu identitasnya, berarti identitasnya yang ditahan. Identitasnya yang dimasukin bui gitu. Gimana sih? Ini kan kalau begini ceritanya gue malah jadi inget CCTV-nya Jessica Kumala Wongso. Itu kan ada orang yang ngedit kan? Kasus Jessica Kumala Wongso kopi sianida itu juga pakar telematikanya Roy Suryo kan? Gua nggak bilang Roy Suryo yang ngedit CCTV-nya loh, enggak. Gue cuma nanya, waktu perkara Jessica Kumala Wongso itu pakar telematika yang dipakai di pengadilan itu Roy Suryo kan?
Kalau dipikir-pikir sama orang waras gitu ya, apa keuntungannya Roy Suryo mengurusi ijazahnya Pak Jokowi gitu? Pak Jokowi udah 10 tahun menjabat jadi presiden loh, udah jadi wali kota juga, udah jadi gubernur juga. Lu ngapain sih ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Untungnya apa buat lu? Fungsinya, manfaatnya tuh apa? UGM udah bilang asli, Barreskrim udah bilang asli, udah dicek juga sama tim forensik. Teman-teman UGM-nya Pak Jokowi, alumni-alumni UGM juga udah menyatakan kalau itu asli. KPU juga udah bilang itu asli, Pak Jokowinya juga udah bilang itu asli. Terus lu mau cari apa lagi? Ini gue pemikiran orang normal aja ya. Ibarat kata gue tidak mendukung Pak Jokowi gitu. Ibarat kata gue bukan pembela Pak Jokowi ya. Tapi UGM sudah menyatakan kalau ijazahnya dokumennya Pak Jokowi itu asli. Ya sudah. Menurut lu emang mau UGM, Universitas Gadjah Mada, universitas terkemuka di Indonesia, ya, mempertaruhkan kredibilitas akreditasi universitasnya hanya untuk membela seorang Jokowi? Hah? Nggak mungkin. Baik, selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabian Januari Squado, saat ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta, beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa dadah ke sahabat-sahabat kompas.com. Ini suasananya ceria ya. Dan kami berkesempatan untuk bertemu dengan, selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo gitu. Ya, baik. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak. Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini
dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak? Nah ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, yang penting itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh, nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya? Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Yang diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah ya, SMA, beliau itu dari SMA Negeri saya lupa, nggak kelihatan, Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Iya. Beda angkatan berarti Pak ya? Satu angkatan. Satu angkatan. Ya. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Ya. Ada yang seperti saya karena bodohnya ya setelah Pak Jokowi baru saya diwisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada yang pendek. Iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Itu saja yang kami dapat laporkan. Sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Itulah keadaan sebenarnya dari apa yang tengah terjadi pada saat ini ya. Ya, semoga di Indonesia tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Kita semua menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.